warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ajania Sulaiman. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran, hak, dan kewajiban guru untuk memenuhi nilai UT saya dalam mata kuliah profesi keguruan. Lalu kita akan membahas peran guru. Peran guru itu ada dua, yaitu peran guru dalam proses pembelajaran dan peran guru dalam administrasi sekolah. Baik, kita akan membahas yang pertama, peran guru dalam proses pembelajaran. Peran guru dalam proses pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu guru sebagai pendidik dan guru sebagai tenaga pengajar. Guru sebagai pendidik, yaitu guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai teladan bagi siswanya. Guru harus berusaha menghindari perbuatan tercela yang akan menjatuhkan harga dirinya. Lalu guru juga harus mengenal siswanya, bukan saja mengenai kebutuhan, cara belajar, dan gaya belajarnya saja. Akan tetapi, guru harus mengetahui sifat, bakat, dan minat masing-masing siswanya sebagai seorang pribadi yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, guru juga harus mengetahui metode penanaman nilai dan bagaimana menggunakan metode-metode tersebut sehingga berlangsung dengan efektif dan efisien. Lalu selanjutnya, guru juga harus memiliki pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan Indonesia pada umumnya. Lalu yang terakhir, guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang materi yang akan diajarkan. Selain itu, guru juga harus terus belajar untuk menambah pengetahuannya, baik itu pengetahuan dalam materi-materi yang akan diajar maupun pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan mengajarnya agar lebih profesional. Lalu ada guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar kadang diartikan sebagai menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Dalam posisi ini, guru aktif menempatkan dirinya sebagai pelaku imposisi, yaitu menuangkan materi ajar kepada siswa. Untuk itu, beberapa hal yang harus dilakukan guru agar siswa belajar, yaitu yang pertama, membuat ilustrasi. Pada dasarnya, ilustrasi menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari peserta didik dengan sesuatu yang telah diketahui, dan pada waktu yang sama memberikan tambahan pengalaman kepada mereka. Lalu yang kedua, mendefinisikan, yaitu meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana dengan menggunakan latihan dan pengalaman serta pengertian yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya ialah menganalisis, yaitu membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagian, sebagaimana orang mengatakan cast the learning into nubile bits. Lalu selanjutnya yaitu mensintesis, yaitu mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti. Hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain tampak jelas dan setiap masalah itu tetap berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar. Selanjutnya bertanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar apa yang telah dipelajari menjadi lebih jelas. Selanjutnya ada merespon, yaitu mereaksi atau menanggapi pernyataan peserta didik. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru dapat merespon setiap pertanyaan peserta didik. Selanjutnya ada mendengarkan, yaitu memahami peserta didik dan berusaha menyederhanakan setiap masalah, serta membuat kesulitan tampak jelas baik bagi guru maupun siswa. Selanjutnya ada menciptakan kepercayaan. Peserta didik akan memberikan kepercayaan terhadap keberhasilan guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar. Selanjutnya ada memberikan pandangan yang bervariasi, yaitu melihat bahan yang dipelajari dan dari berbagai sudut pandang dan melihat masalah dalam kombinasi yang bervariasi. Selanjutnya ialah menyediakan media untuk mengkaji materi standar, yaitu memberikan pengalaman yang bervariasi melalui media pembelajaran dan sumber belajar yang berhubungan dengan materi standar. Dan yang terakhir adalah memberikan nada perasaan, yaitu membuat pelajaran lebih bermakna dan hidup melalui antusias dan semangat, yaitu bisa dengan cara guru memberikan motivasi kepada siswa untuk terus belajar dan lebih semangat dalam belajar. Lalu kita akan membahas peran guru dalam administrasi sekolah.
Peran guru dalam administrasi sekolah ada 5, yaitu peran guru dalam administrasi kesiswaan, peran guru dalam administrasi personalia, peran guru dalam administrasi hubungan masyarakat, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana, dan peran guru dalam administrasi kesiswaan. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, peran guru dalam administrasi kurikulum. Di bidang administrasi kurikulum ada beberapa yang menjadi tugas seorang guru. Tugas-tugas tersebut masuk pada 2 bagian, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Tugas sentralisasi di lingkungan sekolah meliputi perumusan atas kompetisi atau tujuan khusus pembelajaran. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan penetapan bidang studi serta peraturan sekolah. Selain itu, guru juga melakukan perencanaan kegiatan belajar mengajar serta program guna mencapai kompetisi yang telah ditetapkan. Adapun peran guru dalam hal desentralisasi yaitu pengembangan terhadap komponen kurikulum dengan meliputi perencanaan dan pengembangan kurikulum, implementasi program-program yang didapatkan di kurikulum serta evaluasi secara rutin bila ditemukan kurang maksimalnya peran kurikulum yang diterapkan. Lalu yang kedua ada peran guru dalam administrasi kesiswaan. Peran guru dimulai dari pengelolaan terhadap penerimaan siswa baru. Adapun tugas-tugas guru meliputi semua proses penerimaan dari tahap awal seperti pembentukan kepanitiaan hingga tahap akhir atau pengumuman hasil seleksi. Salah satu ciri khas sekolah adalah adanya OSIS sebagai wadah organisasi bagi siswa. Meskipun begitu, guru juga tetap harus ikut serta dalam pengelolaan organisasi tersebut. Dalam hal ini, guru menjadi pembimbing serta melatih dunia kepemimpinan dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang sejalan dengan visi misi OSIS. Lalu ada peran guru dalam administrasi personalia. Berbeda dengan bidang administrasi personalia, beberapa peran inti guru lebih kepada pencatatan. Adapun dalam administrasi ini lebih dititik beratkan pada keseluruhan kinerja di lingkungan sekolah. Guru akan membuat kumpulan identitas secara lengkap tentang biodata pegawai atau karyawan yang bekerja. Berikutnya, sesuatu yang berkaitan dengan kepegawaian ikut menjadi bagian dari peran guru seperti tetapan kenaikan pangkat dan laporan kepegawaian. Secara keseluruhan, guru berperan dalam melakukan pendataan dan pencatatan meliputi kehadiran guru atau karyawan, surat masuk atau keluar beserta inventaris kearsipan, informasi hasil rapat oleh dewan guru maupun pegawai, serta pencatatan lain yang berkaitan dengan lembaga. Lalu ada peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Umumnya guru terlibat dalam upaya perencanaan dan pengadaan fasilitas pengajaran. Selain itu, guru juga melakukan pemeliharaan serta mengedukasikan kepada siswa. Sebagaimana kelanjutannya, gurulah yang akan melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik bagi siswa yang menggunakan sarana dan prasarana. Lalu ada peran guru dalam administrasi hubungan masyarakat. Peran guru dalam bidang administrasi hubungan masyarakat adalah mengenai sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat, membuat guru harus membangun hubungan yang baik. Hubungan tersebut dapat berupa sosialisasi sekolah, pengajaran atau edukasi dan segala sesuatu yang menyangkut antara sekolah dan masyarakat sekitar. Lalu kita akan membahas hak-hak guru. Hak-hak guru sudah tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 14 Ayat 1 yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesional guru memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang kedua,
memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetisi. Yang keempat, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang kelima, memiliki kesempatan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi terhadap peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, ada memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, yaitu memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kedelapan, ada memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Yang kesembilan, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetisi, dan untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Lalu selain hak, guru juga memiliki kewajiban, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dalam pasal 20 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya ada meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetisi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya ada bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi serta peserta didik dalam proses pembelajaran. Lalu ada menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika, dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup seimbang memang jika dilihat perbandingan antara hak dan kewajiban profesi guru. Keseimbangan hak dan kewajiban ini yang membuat guru mampu bekerja secara optimal dan menerima timbal balik yang pantas serta melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik guru yang telah diatur dalam undang-undang. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.